Apa ya, kalau nggak salah saya kurang tahu tuh jelasnya, tapi kalau dulu tuh self portrait itu dianggapnya sakit Dulu Gimana, tapi sakit Kalau apa? self self portrait. portrait. Berarti Vivian Mayer dianggapnya Iya, sakit gitu. tahun-tahun kapan tuh dianggap Oh. karena kebiasaan Ya, ya. diamini banyak orang, terus semua orang melakukan, Sekarang semua self portrait. biasa, jadi biasa. Datang untuk memberikan tanda kehadiran bahwa dia datang ke tempat tersebut dan dia akhirnya misalkan upload ke media sosial atau dibikin konten gitu. Jadi artinya keinginannya tuh berubah dari tadinya ingin secara umum atau secara murni menikmati, dia berubah jadi ada ingin menghadirkan diri. Balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal dosa. Spesifiknya mungkin dosa dalam fotografi. Entah, nanti mungkin kita elaborasi dikit nih dosanya. Idenya itu. kan dari Ulo. Ya, soalnya ulang nih katanya ini dosa dalam fotografi. Berat nih. Ini dosa-dosa yang kayak gimana sih sebenarnya yang dimaksud, mungkin dari Ustadullah yang pertama. Ini mah opini ya. Ya nggak apa lah, kalau takut salah pengen juga di Ya, cancel. apa ya, dosa fotografi itu apa, gimana si fotografi itu merubah sebenarnya habit manusia. Habit kayak gimana maksudnya? Habit itu kayak apa ya, kalau nggak salah saya kurang tahu tuh jelasnya, tapi kalau dulu tuh self portrait itu dianggapnya sakit Dulu tapi sakit Kalau apa? self Self-portrait. portrait. Berarti Vivian Mayer dianggapnya Iya, sakit gitu. tahun-tahun kapan tuh dianggap Oh. karena kebiasaan Ya, ya. diamini banyak orang, terus semua orang melakukan, Sekarang semua self Jadi- portrait. biasa, jadi biasa. Jadi zaman dulu tuh selfie itu tidak umum. Sekarang jadi umum. Kalau selfie terus diedit ada quotes-nya gitu. Maksudnya kayak siapa? Maksudnya kayak fotografer tertentu yang kayak Ya kayak ibu-ibu di TikTok gitu kan sekarang. Enggak, jangan bawa-bawa gender. Enggak, tapi menyambung sedikit dari yang barusan tuh soal apa? Soal selfie ya. Selfie itu kan artinya menghadirkan diri kita ke dalam gambar gitu kan. Gitu. Sedangkan dalam praktik awal si fotografi kan fotografi itu sebetulnya cuma terdiri dari aspeknya, pertama ada scene gitu, ada kejadian, ada objek, ada subjek atau ada suatu kejadiannya, lalu ada kameranya, alat rekamnya, lalu ada yang memotretnya, dan terakhir ada reseptornya, ada yang membacanya. Berhenti di situ gitu sebetulnya dulunya tuh. Tapi tadi Ulo bilang soal selfie, saya jadi ingat kalau memang setelah era orang bisa menggunakan fotografi secara luas gitu, keempat hal itu jadi bergabung gitu. Ditambah keinginan untuk menghadirkan diri sendiri. di dalam di dalam suatu gambar. Dan itu nyambung juga kayak misalkan kalau kita datang ke suatu anggaplah konser, Ya, atau kita ketemu orang terkenal di jalan gitu. foto bareng. Nah, kita tuh kan kalau kita datang ke konser tuh sebetulnya yang kalau sebelum adanya era semua orang menggunakan fotografi atau videografi secara luas gitu, orang datang untuk menonton. Nonton ininya ya, kalau sekarang kan lebih. Kalau sekarang tuh orang sebetulnya datang untuk memberikan tanda kehadiran Ya benar. gitu. Bahwa dia datang ke tempat tersebut dan dia akhirnya misalkan upload ke media sosial atau dibikin konten gitu. Jadi artinya keinginannya tuh berubah dari tadinya ingin secara umum atau secara murni menikmati, dia berubah jadi ada ingin menghadirkan diri. Meskipun misalkan dia ngevideoin nggak ada diri dia, tapi dengan dia ngeposting itu di media sosial misalnya gitu, berarti dia sudah memberikan kehadiran diri dia sebetulnya, bahwa dia menandakan bahwa diri dia hadir di situ. Berarti itu salah satu dosanya berarti loh. Iya. Dianggap dosa berarti sama Allah ya. Salah satunya juga kan jadi akhirnya tuh kita bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Jadi kita jadi berjarak. Jadi berjarak, kita misalkan kita ingin mengingat sesuatu yang dulunya tuh mungkin kita ingin mengabadikan momen, mengingat sesuatu kita simpan di benak kita. Sekarang tuh kita bergantung sama fotografi, dipotret untuk mengingat sesuatu. Itu kan akhirnya jadi berjarak sama relasi, sama relasional Relationship ya. dengan Ya bisa bergantung dengan dunia, bisa dengan diri kita sendiri sih, kayak tadi misalkan self portrait sebenarnya kan jadi berjarak ya. Kita ingin mengenal diri, menghadirkan diri, tapi kita bergantung pada satu benda alat di luar diri kita. itu tadi ya, kamera itu Iya.
Oh jadi itu kamera tuh menjauhkan kita sama apa yang ada di sekitar kita gitu gitu loh ya. Ya jarak itu sendiri mungkin ya kalau disambungin ya, mungkin jarak itu sendiri pada akhirnya yang memberikan yang paling umum adalah misrepresentasi atau stereotyping terhadap suatu hal. Gitu. Dengan beda dengan misalnya kita datang ke suatu tempat ya, mengalaminya gitu. Dengan kita memotret gitu. Kan memotret itu dia sebetulnya memangkas realitas. Kita menempatkan realitas hanya sebesar bingkai yang kita foto gitu. Dan sepersekian detik. Ya, hanya dengan dan itu bukan realitas tentu saja gitu saat orang mau memotret itu gitu. Itu dia hanya memangkas realitas memasukkannya gitu. Lalu dia bawa hasil foto itu dan untuk diperlihatkan ke orang lain misalkan gitu. Nah, tapi kan dari situ sendiri akhirnya jadi berulang. Katakanlah kalau kita ngomongin suatu tempat wisata baru gitu. Orang datang ke sana, dengan kita melihat fotonya itu ada dua pengalaman yang sama sekali berbeda gitu. Dan kita dengan orang mereproduksi hal-hal yang sama, satu spot yang dianggap fotogenik misalnya gitu, dia diulang-ulang terus di situ gitu. Sehingga orang yang tidak pernah datang ke sana akan meyakini bahwa tempatnya itu emang kayak gitu, emang seperti itu gitu. Ternyata pas kesana padahal belum tentu kan gitu. Bener. Nah itu maksudnya jarak itu yang akhirnya jadi, kalau tadi saya membaca jarak ya, jarak itu yang akhirnya jadi hadir karena dosa fotografi gitu. Menipu berarti ya lah ya. Sebenarnya kan itu ada framing juga kan di sana kan sebenarnya. Yang dulunya tuh kan kalau nggak salah ingat tuh dulu tuh fotografi itu menampilkan realitas, sebenarnya kan mereduksi realitas. Nah, tapi sebetulnya kalau ngomongin fotografi menghadirkan realita itu cuman apa ya? Dia dipengaruhi semangat zaman saat itu. Jadi orang menginterpretasikan fotografi karena dia muncul ketika zaman lukisan, ketika zaman realisme akhir gitu, dan muncul fotografi kan, di situ orang jadi tahu bahwa ini adalah alat yang paling tepat untuk menggambarkan truth gitu, kebenaran. Padahal enggak juga sebetulnya gitu, karena kalau yang saya tahu kan fotografi itu semangat awalnya itu adalah mengatur sebetulnya gitu, mengatur kamera, mengatur subjek dan mengatur konteks pada akhirnya atau kontennya gitu pada akhirnya. Jadi sebenarnya semuanya diatur gitu dengan meskipun kita katakanlah kita memotret dokumenter yang sifatnya dalam tanda kutip apa adanya pun kita mengatur, kita menentukan posisi kita ada di mana memotretnya, kita menentukan kamera, posisi kamera kita, menentukan lensanya yang mau diambil dia mau selebar apa atau sesempit apa kan, itu sudah mengatur gitu. Belum lagi kalau misalkan ada kegiatan lain yaitu mengatur momen, mengatur orang, udah mengatur. Jadi fotografi sebagai realita atau kebenaran itu sudah dicoret lah. Dicoret sekarang. Bagi sekarang kayaknya sering dipakai hoax sih. Kecuali ya, mungkin perlu digarisbawahi, kecuali mungkin memang untuk kebutuhan propaganda jurnalistik. Kira propaganda. Ya, tapi kan kebutuhan jurnalistik pun dia makanya ada caption biasanya atau ada penjelasan, ada tulisan di situ gitu. Itu yang akhirnya mengikat truth-nya gitu. Itu di situ truth-nya tuh terikat dengan adanya teks. Dipagerinnya pakai itu ya. Dipagerinnya pakai itu sehingga nanti interpretasinya tidak terlalu kemana-mana. Ya, itu dari Ulo nih. Sekarang dari Aga nih. Saya pelupa jadi pencatat. Nyatet. Kayak Caimin. Ya ini tayang setelah pasti quick count sudah rampung sih pasti. Udah pasti itulah yang menang. Saya coba ambil suatu contoh kasus yang yang cukup terkenal sebetulnya dan cukup ekstrim pada akhirnya. Mungkin ada yang pernah lihat foto ini kan Afghan Girl dari Steph McCurry. Oh iya. Ada yang matanya itu apa? Ya itu kan foto salah satu foto diedit, yang jadi nggak tahu lah. Salah satu foto paling ikonik dari Steph McCurry dan akhirnya menjadi ikonik juga untuk sebuah cover National Geographic. Gitu. Dan itu memotret seorang perempuan namanya Sharbat Gula, usianya masih kecil waktu pas dia foto itu, dan itu kalau nggak salah di Pakistan, mungkin nanti bisa dibenarkan kalau saya salah, lupa ingat gitu. Tapi intinya dia memotret di camp refugee di camp pengungsian gitu. Nah, dia datang bersama fixernya yang orang setempat. Kebetulan saat itu si Sharbat Gulanya lagi belajar gitu, di situ ada sekolah dadakan mungkin ya di camp itu gitu. Dia datang, dia melihat, dia scanning mungkin sistemnya, melihat ini kayaknya menarik, saya foto gitu. Mungkin karena melihat matanya dan raut wajahnya gitu. Karena dia foto, awalnya nggak mau, tapi gurunya udah biar cepet lah, gampangnya gitu lah. Gitu. Ya. Udah biar cepet, udah foto gitu. Foto, udah selesai gitu. Fotonya dibawa, akhirnya dipublikasi di mana-mana. Foto itu punya dampak positif tentu saja karena itu menghadirkan donasi yang sangat besar untuk pengungsi Afghanistan gitu saat itu.
Tapi di sisi personal si Sarbat Gulanya, foto itu membawa masalah. Masalahnya apa? Banyak. Jadi karena foto itu dia jadi terkenal. Karena foto itu mukanya jadi bisa diidentifikasi. Sedangkan yang namanya pengungsi itu rata-rata pengungsi ilegal. Gitu. Jadinya dia di perbatasan selalu kena, selalu bermasalah gitu. Bahkan sampai usia yang cukup tua, dia sudah keluar masuk penjara juga gitu. Sekian tahun kemudian Stephen Curry mendatangi Sarbat Gula, sudah tua, sudah perempuan, sudah punya istri, sudah punya anak. Tuh main di Twitter kayaknya ada. Datang untuk memotret, awalnya nggak mau Sarbat Gula. Kayaknya dari situ pun kita bisa melihat mungkin ya kalau kita berasumsi ada memori tidak enak, ada memori trauma dari situ gitu. Lalu dia sedikit diwawancara, kalau tidak salah kutipan wawancara pas jelas teks by teksnya saya kurang hafal, tapi saya bisa simpulkan kalau foto itu di satu sisi membawa dia senang karena dia menjadi terkenal gitu. Viral dan membantu donasi itu masuk. Bukan hanya ke dia, mungkin ke camp-camp lain, ke orang-orang lain, mungkin sanak keluarga dan yang tersebar di situ orang sekampungnya. Tapi di satu sisi membawa masalah. Ya, dia benci foto itu karena itu membawa masalah. Lebih banyak membawa masalah untuk dirinya gitu dibanding membawa barokah gitu. Bahasanya barokah. Ya, tapi itu maksudnya salah satu contoh yang cukup ekstrim. Artinya di sini selalu ada anggapan bahwa orang yang memotret itu lebih superior dan yang difoto lebih inferior gitu. Apalagi di sini posisinya yang memotret adalah seorang white male gitu. Dan memotret dari kerasnya ya. Iya, dan dari orang kulit putih negara dunia pertama memotret ke negara yang sedang berkonflik, yang tidak punya daya dan upaya untuk bahkan untuk menolak di foto gitu. Itu sih kayaknya yang salah satu yang paling ini gitu. Mungkin kalau ditarik ke sekarang ya, yang kasus Afgan itu mungkin jadi seringnya kayak ini ya, gak? Sekarang tuh kan lagi musim tuh, katanya takut kalau kita sendirian ke mana gitu, takut jadiin bahan bersyukur sama orang, kan juga ada yang tiba-tiba nggak foto, rekam, terus ya tiba-tiba kita kayak kelihatan yang kasihan, capek jadi bahan bersyukur. Tapi kalau saya sih ngelihatnya yang tadi dia Kang Aga ceritain, kita tuh karena kebiasaan memotret ya, fotografi itu kan biasanya ada subjek, ada objek. Nah dari subjek objek itu kita jadi kayak mengeksploitasi. Sebenarnya kita sama sekitar kita atau alam kita itu sebenarnya subjek. Nggak ada objek. Nggak ada objek. Nah di situ ada jarak atau nggak ada relasional gitu. Ya. Karena jarak tadi dan sekaligus jarak itu juga yang akhirnya membuat, ya nggak tahu sih ya, mungkin karena awal mula kehadiran fotografi pun kan dipergunakan dan bisa masuk ke Indonesia sekalipun karena kolonialisme gitu. Dan di situ pun udah pasti sudah ada relasi kuasa yang tidak beda ya. Gitu. Nah, itu mungkin kebiasaan itu juga yang masih berulang sampai sekarang gitu, bahwa yang memegang kamera itu seolah-olah punya kuasa lebih terhadap yang difotonya gitu, dan itu bisa jadi dosa gitu. Dan salah satu dosanya itu si fotografi itu, kalau istilahnya, kalau saya boleh ngutip tuh Derrida kalau nggak salah tuh, dia bilangnya tuh without origin. Without origin tuh salah satu representasi yang tidak lagi diketahui asal muasalnya. Ya. Jadi udah dikopi terus direproduksi lagi. Jadi ada di situ udah ada apa simulacra. Ya, kalau simulacra itu sebenarnya bukan Derrida tapi ke Zen Baudrillard. Dia tuh istilahnya tuh manusia fatalis. Gitu. Wah, itu. Nah, tapi di sini sebetulnya saya mungkin kalau narik benang merah ini soal hyper reality. So sekarang saya tanya Arif, kalau saya bilang satu kata nih ya, princess, kebayangnya apa? Perempuan, pasti perempuan dong. Oke, terus? Ini menjebak nih. Enggak. Ini saya ngomong princess. Mahkota. Dan saya cukup saya cukup yakin dari awal sebelum kamu menjawab, pasti bayangannya adalah princess Disney. Betul. Nah, princess Disney itu kan animasi. Animasi yang artinya dia pun adalah kopian dari sesuatu yang entah asli entah enggak gitu. Bahkan representasi, sekarang ngomongin putri kan bisa aja ternyata putri di kerajaan di Solo, di Majapahit, di mana gitu, di Sunda gitu. Tapi begitu orang mengatakan princess, apalagi misalkan di rentang umur yang kita yang sama gitu, punya anak gitu, pasti akan berpikir bahwa princess itu princess Disney. Gitu. Nah itu pun menurut saya dosa dari fotografi gitu. Dari adanya reproduksi yang terus menerus, terus ada kopian dari kopian, kopi mengkopi yang akhirnya sudah nggak tahu lagi sebetulnya
yang representasi yang paling awal yang aslinya itu apa gitu. Dan itu juga mungkin yang akhirnya jadi itu nyambung juga kayak tadi soal ngomongin yang tempat wisata sebetulnya gitu. Karena dia terus direproduksi diulang-ulang, kopian dari kopian. Framing gitu, terus. Orang mengcopy, foto yang bagus tuh dari sudut yang ini gitu. Itu mau copy sehingga yang aslinya juga orang udah nggak tahu. Gitu. Kayak di Pengalengan ya situ pasti ada perahu tuh. Nggak tahu perahu siapa. Kayak gitu-gitu berarti. Tapi kalau kan itu ada dosa-dosa nih. Karena kan kita juga pengen berfotografi lagi. Cara menghindari dosa itu kira-kira gimana ya? Karena kan kita pengen berfotografi juga, tapi kita nggak mau nih berdosa gitu. Ya jangan larut aja sih. Larut gimana? Ya larut. Sebenarnya kan kalau kata tadi itu saya nyambung tadi. Zen Baudrillard tuh bilang istilahnya tuh manusia fatalis. Manusia fatalis tuh ada dunia simulakra tadi yang dimana di situ tersedia segala sesuatu, tapi kita tidak tahu lagi asal muasalnya. Kayak ini berarti ya kayak media sosial hari ini. Nah, dari situ kita jangan larut di situ sebenarnya karena larut di situ sebenarnya mungkin habit sekarang tuh manusia tuh kayak jenuh atau menyerah terhadap realitas. Ada banyak paradok di dunia nyata, terus terciptalah dunia simulakra itu kita lari ke situ. Nah itu kan ditulis sebelum era internet. Iya. Dan maksudnya yang kenyataan sekarang gitu saat fotografi bertemu dengan internet itu makin menambah itu gitu, kombinasi yang makin membuat fatality tadi gitu, fatalitas tadi makin fatal gitu. Dan juga sekaligus juga mungkin kalau hari ini ya dia cukup bertanggung jawab, meskipun saya tidak punya kapasitasnya, tapi saya cukup yakin bertanggung jawab juga penggabungan tadi fotografi dan internet untuk ngomongin dosa, dia bertanggung jawab juga ke kesehatan mental manusia gitu. Ya, karena dengan hadir di media sosial dengan foto yang tadi yang sudah kopian-kopian dari realita, belum lagi dia representasi yang bukan kebenaran, dia dibikin sedemikian rupa agar tampak bagus, tampak menarik, tampak segalanya. Jadi orang membandingkan dirinya dengan sesuatu yang dianggap ideal di layarnya gitu. Dan itu ya mau tidak mau kalau ditarik jauh ya itu dosa awal dari fotografi. Penyakit ain. Nah, karena kalau mau menghindari penyakit ain itu harus pakai caption Masya Allah Tabarakallah. Nggak benar ini mah benar kan? Kayak kalau teman-teman kalau habis motret kasih caption Masya Allah Tabarakallah. Benar ini. Nggak, tapi kalau ngomongin dosa, saya juga di sini sempat menulis sedikit tentang dosa yang baik sebetulnya. Ah, itu ada ya dosa yang baik. Maksudnya dosa yang akhirnya berdampak tidak seperti tadi gitu. Salah satunya misalkan kehadiran fotografi untuk kebutuhan tadi jurnalistik dan dokumenter. Setidaknya ada mata baru yang setidaknya dianggap lebih objektif dan lebih bisa setidaknya mengiris realita lebih akurat gitu dibanding misalkan lukisan gitu. Misalkan waktu awal-awal tentang perang dunia 1, perang dunia 2 gitu. Itu kan dia udah hampir bisa dikatakan sebetulnya tergantikan dengan fotografi dibanding era-era sebelumnya gitu, perang Napoleon atau perang masih dengan lukisan dan selalu ada point of view di mana ada sisi heroik, ada heroisme dari si pahlawan perangnya gitu. Sedangkan foto-foto perang berikutnya tidak seperti itu gitu. Yang diperlihatkan adalah ya kekejian perang, darah dan segala macam yang lebih katakanlah lebih nyata gitu. Di situ pun ada sisi positif. Begitu pula kalau kita ngomongin hari ini kita punya KTP, punya paspor pun bukan lukisan, foto gitu. Artinya foto di sisi itu pun adalah yang dianggap kebenaran gitu. Di sisi itu ya gitu. Dia dianggap kebenaran yang bisa mewakilkan diri kita gitu. Di situ itu sisi dosa yang menjadi positif. Lalu mungkin berikutnya adalah bagaimana fotografi nge-push seni visual secara luas ke arah yang sangat berkembang gitu. Karena kehadirannya yang sangat fotografi itu kan sangat haram gitu kayaknya anak haram gitu karena orang bisa membuat suatu imaji visual dengan katakanlah dengan cukup mudah gitu dibanding yang dia tidak hari-hari gitu. Tapi dari situ juga itu menghadirkan misalkan tadi ada lukisan realis yang akhirnya bisa dalam tanda kutip terpatahkan karena adanya fotografi sehingga kemungkinannya berubah, orang mengeksplorasi hal lain, mengeksplorasi mungkin surrealisme, dadaisme dan segala macamnya itu bisa menjadi ada gitu karena fotografi. Salah satunya karena fotografi gitu. Selain karena konstelasi zamannya saat itu bagaimana, tapi fotografi punya peran yang sangat penting. Begitu pula bagaimana akhirnya fotografi ngebentuk
society kita hari ini, bayangkan tiba-tiba hilang fotografi, itu dunia mungkin tidak berjalan menurut saya. Kalau ngomong ekstrim, kalau hari ini tiba-tiba katakanlah fotografi itu jadi cabut dari ingatan manusia gitu, secara tiba-tiba kamera jadi, kita nggak tahu itu kamera itu apa gitu, kita hilang semuanya konsep tentang fotografi, mungkin chaos betul dunia hari ini gitu tanpa fotografi. Nah itu gimana ya kira-kira kalau dunia tanpa fotografi? Saya ngebayangin aja ada. Ya sama menurut saya sih mungkin akan chaos dulu ya. Chaos. Tapi Chaosnya mungkin kenapa ya? chaosnya karena kebiasaan kayak sekarang tuh hal, laporan apa semua halnya. Karena itu adalah hal yang dianggap tadi mewakili kebenaran gitu. Tiba-tiba itu hilang gitu, bayangkan gitu. Meskipun kalau mungkin untuk praktik atau pelaku seni sih mungkin menyadari bahwa itu adalah bukan kebenaran sebetulnya gitu. Tapi kan orang akan menganggap, ya maksudnya yang mudah viral hari ini adalah kalau nggak foto ya gambar bergerak, video gitu kan. Yang artinya emang dianggap nyata gitu, seolah-olah nyata. Udah gitu. nyandu sama sakau ya mungkin. Iya. Jadi sih apalagi kan sekarang Instagram harus satu reel satu Ya, hari gitu. kalau siapapun manusianya meskipun bukan fotografer hari ini pasti memotret gitu. Karena sekarang tuh everyone is photographer. Benar. Setuju sih. Bahkan bukan untuk kebutuhan dirinya juga pasti kepaksa motret sih jadinya. Laporan apapun Nah, sekarang tuh laporan sering tuh di kantor report atau kayak gitu-gitu benar-benar. Nah, itu kan si fotografi itu udah sekian banyak dosanya. Nah, sekarang ditambah lagi makhluk baru bernama AI. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Ini apa menambah banyak dosa atau menjadikan dosa baru? Dosa pertama kalau ngomongin AI ya, mungkin dosa pertama yang paling sering dibahas hari ini adalah bagaimana AI itu mengambil sampel atau mengambil hasil karya orang gitu untuk dimix dengan apa sesuai promptnya gitu. Nah itu kan yang masih jadi polemik hari ini adalah copyright karena mungkin di situ mengcopy style tertentu, palet warna tertentu dari seorang seniman gitu. Itu yang masih jadi masalah gitu. Tapi menurut saya sih kita nggak bisa menolak itu. Sama seperti orang nggak bisa nolak fotografi, sama seperti orang nggak bisa nolak digitalisasi fotografi, era perubahan dari analog ke film gitu, dari film ke digital gitu. Mungkin AI pun hari ini pun bisa kita lihat itu. Karena sekarang gini, kalau kita punya website, kita upload apa gitu, hari ini tuh udah ada settingannya agar bahwa website kita itu tidak diizinkan untuk menjadi source untuk AI, itu bisa kita lakukan juga gitu. Jadi setidaknya sudah ada, ini masih terus berkembang, artinya masih ada cara-cara yang mungkin nantinya akan menjadi sesuatu yang lebih ideal gitu. Ya tentu saja ngomongin AI, apalagi AI yang digunakan untuk kampanye, enggak. AI yang dimiripkan dengan foto maksudnya. Iya, Menggunakan, karena itu banyak kemarin kayak kejadian bom di Paris gitu. Tiba-tiba ada apa, Pentagon ada ledakan, itu kan langsung mempengaruhi suku bunga. Benar itu bisa sampai separah itu. Itu AI, tapi kan gambarnya fotografis gitu. Iya. Nah, itulah kekuatan fotografi gitu. Yang sangat realitas. Yang palsu sekalipun gitu dianggap realita, bisa langsung menurunkan suku bunga suatu negara, bisa separah itu dosa fotografi itu karena orang meyakini itu kebenaran gitu. Ya, mungkin ada yang lupa ya, sebenarnya tadi ditanya bagaimana kita menanggulangi ya. Mungkin dari tadi saya bilang tuh kan kita jangan larut, terus jangan jadi ikut terhanyut sama logika mekanik, logika si alat itu sendiri. Sebenarnya kan kalau kata tadi Zen Bodhila tuh, kita tuh manusia menyerah terhadap ciptaan kita sendiri. Akhirnya kita ikut menjadi logika di dalam ciptaan kita sendiri. Terus dari situ kita akhirnya bagaimana kita menjadi lebih rasional aja sama lingkungan. Tolong kalau ada kata-kata ini ya dijelasin deh. Kayak pas debatnya kan kalau pakai ya nanti kutipannya cuma disampaikan aja. Ya tapi intinya sih mungkin intinya sih karena alat ini sudah sangat makin canggih sebetulnya gitu. Kita jangan jadi bahasa paling klisenya, jangan jadi budak dari alat kita itu gitu, maksudnya gitu. Kita yang harus bisa jadi dengan bijak menggunakan itu gitu untuk kebutuhannya dan menyadari habit dari si gambar ini gitu. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pertama tadi bahwa foto itu dia bukan realitas gitu, bukan
tidak melulu pasti tentang suatu kebenaran gitu. Itu yang harus disadari dulu gitu, sehingga saat orang membaca atau menelan suatu informasi itu harus di cross check dulu lah minimal dengan berbagai sumber, cross check dulu informasi yang lain dan mengetahui secara secara menyeluruh aja sebetulnya bahwa itu tentang apa sih gitu. Gitu aja. Iya. Kaitannya sama kecepatan ya berarti. Iya. Kesadaran juga. Sekarang kesadaran kita tuh sekarang tuh kayak terlalu cepat ya. Di mana kita udah dunia tuh percepatannya sangat cepat, akhirnya ketika melihat sesuatu berita atau melihat suatu visual tuh kita langsung merespon dengan begitu cepat. Emosi akhirnya gitu. nggak ada jeda buat mensadari itu yang benar enggak sih, apa salah, nggak meng-cross check aja. Kebiasaan-kebiasaan itu kan sekarang terjadi ya. Ya. Berkurangnya jadi closing jadi kayak ini karena cepat banget ya si informasi itu. Ya kita butuh jeda itu sih kan. Mencerna, tidak ada jeda mencerna. Seperti fotografi sendiri kan sebenarnya wacananya gitu kita tertinggal jauh ya. Sedangkan si teknologinya tuh sama cepet banget. Dia tuh nggak jalan beriringan. Nah. Ya. Apa lagi? Dosa. Ada lagi Dosa-dosa lain. Kalau yang motret aurat gimana? Cuma balik ke dirinya masing-masing. Tapi nggak dosa lah ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ya tadi kalau balik lagi ngomongin bijak itu kan artinya sekaligus kritis sebetulnya. Bahwa kita kritis memandang representasi dari apa yang kita foto, kejadian apa yang di depan itu kan bijak tuh berarti kritis juga gitu, menentukan dengan cermat lah sebetulnya apa yang mau difoto, apa yang mau nanti dipublikasikan seperti apa, kebutuhannya apa gitu, itu sebetulnya. Jadi proses nyaring dosanya setelah memotret sebenarnya. Biar nggak terlalu dosa gimana nih, kita harus kritis juga nih, kalau kita keluarin gimana efeknya gitu-gitu loh ya. Iya. Salah satunya itu. Oke. Dosa-dosa lain lagi kayaknya apalagi loh dosa ini sih kalau mau nambahin sih mungkin perilaku ya, karena tadi ya perilaku bahwa orang ingin selalu memotret gitu, bahkan tidak hanya fotografer, kalaupun fotografer pun dia ada keinginan untuk selalu memotret sehingga dia dalam tanda kutip menghalalkan segala cara untuk memotret gitu. Dampaknya adalah hal-hal seperti misal orang mau mengambil privasi orang untuk dia foto seenaknya misal gitu, baik itu mungkin di ruang privat ataupun mungkin di ruang publik gitu, bagaimana orang mengintervensi ruang privat seseorang di ruang, bahkan misalkan di ruang publik gitu, dan dengan cara yang kurang mengenakan misalnya gitu dia memotret dan pada akhirnya juga jadi mempengaruhi ya itu tadi masalah mana yang privacy dan mana yang enggak, itu bisa jadi sangat bias gitu hari ini karena fotografi gitu. Nah ini buat street photographer jadi kayak bingung ya, karena terus apa yang mau difoto? Ya balik lagi sebetulnya tinggal bijak tadi dan kritis sebetulnya. Pertama sepenting apa untuk memotret itu gitu, sepenting apa dan dengan tujuan apa dan untuk publikasi seperti apa gitu. Bukan berarti tidak boleh memotret gitu, memotret ya memotret gitu, tapi kan balik lagi apakah hanya sekedar gini loh, ada analogi bahwa fotografi itu seperti orang yang berburu gitu. Hunting ada istilahnya big game hunting. Jadi zaman dulu tuh orang-orang kaya gitu, orang-orang kaya bule gitu pergi ke Afrika untuk memburu hewan-hewan langka, diambil mungkin hanya kepalanya atau hanya gadingnya atau hanya tanduknya gitu, dibawa ke rumah atau dipamerkan di rumahnya atau di komunitasnya gitu. Apa bedanya dengan fotografi? Mirip sebetulnya. Maksudnya perilaku fotografi yang berdosa gitu, itu mirip gitu. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mengambil apapun yang dia mau tanpa memedulikan gitu. Ya kan kalau kita nembak hewan buruan pun seolah-olah tidak memedulikan hewan ada di situ, baik itu mungkin udah terancam punah atau enggak juga nggak peduli gitu. Ya sama gitu dengan fotografi yang kurang beretika mungkin bahasanya, jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia mau agar dia bisa pamerkan itu gitu. Apalagi dengan tambahan tadi adanya media sosial itu makin ideal aja orang untuk memamerkan sesuatu. Pamernya lebih gampang. Ya. Pamernya lebih gampang ya. Ya, udah azan ya. Udah azan daripada kita tambah berdosa. Kita sudahi saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.